Oke, jadi ini adalah Axio Pongo, laptop OEM dari brand lokal yang harganya bikin melongo. Saat brand lain yang pakai Core i9 dan RTX 4060 harganya dongo, semuanya di atas 25 juta. Si Pongo harganya kayak mata uang Pongo. Aduh, ya udahlah, nggak usah kebanyakan nego. Selamat menonton, kecap bangu. Akhirnya DKID keturutan juga ya untuk nyobain laptop OEM dari brand lokal yang kemarin lagi rame banget, si Axio Pongo. Gimana nggak rame? Karena kompetitornya brand Taiwan yang pakai Core i9 dan RTX 4060 harganya itu bisa 25, 30, bahkan di atas 30 juta. Nah, si Pongo ini nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngeluarin laptop Core i9 dengan RTX 4060 yang harganya 19 juta. Apalagi ini keluar dari brand Axio. Axio yang terkenal 2 tahun lalu itu mereka selalu main di zona aman. Ya, di MacBook 14, 14F yang Celeron harganya 4 jutaan. Udah, itu aja mulai dari bertahun-tahun. Dan waktu itu di seri My 14F saya masih ingat di toko saya kalau yang beli itu 10 orang yang komplain untuk menggaransikan itu sekitar 10 juga. Tapi Axio yang sekarang udah jauh lebih beda lah. Tahun lalu mereka menggebrak dengan seri Saga dan juga seri Z yang harganya jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya. Jarang ada komplain juga, yang berarti menunjukkan mereka udah berbenah dibandingkan 2 tahun lalu. Dan menurut saya, si Axio ini marketing dan juga brandingnya pinter sih. Saya pernah ngeliat seminarnya Pak Subiakto yang memang beliau adalah pakar branding dan kata beliau, kalau mau usaha brandingnya itu cepet, ya tiru aja usaha lain yang udah mapan. Contohnya kalau misalkan kita mau usaha kayak KFC, ya contoh aja langsung KFC. Tiru, start first dan optimize later. Sama kayak yang dilakuin sama Axio Pongo ini. Mereka OEM dari brand laptop yang juga udah cukup terkenal di global yaitu Clevo. Dari segi form factor, desain semuanya mirip. Cuman diubah aja logonya ke Axio Pongo. Apakah itu melanggar hak cipta? Ya jelas enggak ya. Axio sama Clevo pasti udah deal kesepakatan untuk Axio itu beli berapa form factornya dari Clevo. Sama kayak Fantech, Rexus, NJK. Nah biasanya barang-barang kayak gitu disebut dengan OEM. Dengan kayak gini, cost-nya Axio jauh lebih rendah. Karena mereka nggak harus mengeluarkan cost untuk R&D atau Research and Development. Belum lagi molding, terus trial and error, pullingnya banyak lah. R&D itu mahal, jadi beli aja dari Clevo, terus di rebranding. Rebrandingnya pun juga dari brand Clevo yang cukup terkenal. Dan kalau kita ngomongin Axio, Axio itu kan brand lokal ya, dimana sekarang hampir semua elektronik itu sama pemerintah harus ada izin TKDN-nya. Nah, untuk menjadikan TKDN, mereka harus bikin pabrik di Indonesia agar sumber daya manusia di Indonesia ini bisa ikut kerja. Itu bagus dan Axio punya pabrik rakitannya sendiri. Mereka nggak perlu bangun pabrik lagi, yang jatuhnya cost-nya pun jauh lebih rendah dibandingkan brand-brand kompetitor yang hampir semuanya dari Taiwan ya, XP aja dari Amerika. Jadi kenapa brand-brand lokal itu bisa jauh lebih murah dibandingkan brand kompetitor yang dari Taiwan? Ya karena mereka punya advantage itu tadi. Sekarang pertanyaannya, walaupun harganya jauh lebih murah, apakah dari segi kualitas ada yang dipangkas? Ya hampir di semua video saya bilang kalau misalkan harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kompetitor, kita harus tanda tanya, ada apa nih kok murah? Kalau kita lihat cuman spesifikasi prosesor dan GPU, dia pakai Core i9 13900H plus RTX 4060, ya dia kenceng. Tapi kalau kita lihat spesifikasi lain, dia ada racikannya tadi, biar harganya tetap terjangkau. RAM-nya ada di 16GB, ya emang gede, tapi secara speed dia nggak terlalu kenceng. Dia kan udah pakai Intel generasi ke-13 ya, yang seharusnya support sama DDR5. Nah ini kita dikasih DDR4 dengan speed 3200 MHz. Keuntungannya kalau kita mau upgrade RAM ya jauh lebih murah kalau kita upgrade pakai DDR4 ya, karena DDR5 sekarang itu memang masih mahal. Kalau untuk storage dia udah bener, walaupun kita nggak dikasih yang 1 TB, masih di 512 atau setengah tera, tapi dia pakai NVMe Gen 4 yang support prosesornya tadi. Jadi speednya 2 kali lipat lebih kenceng dibandingkan NVMe Gen 3 yang biasanya 3000 Mbps. Si Axio Pongo ini lebih dari 6000 Mbps. Wah, kenceng. Tapi 512GB kan kalau digunakan untuk game kurang. Iya sih, biasanya kurang. Tenang aja, karena masih ada slot M.2 yang kosong dari Axio untuk kalian upgrade storage.
Terus selain RAM yang diracik, layarnya menurut saya juga diracik ya. Karena sebenarnya Core i9 dan juga RTX 4060 ini kalau kita main game di 1440p itu masih bisa stabil di 60-an FPS lah. Nah, ini dengan konfigurasi kayak gitu, layarnya kita dikasih yang ya Full HD aja. Dengan dimensi layarnya itu standar 15,6 inch, refresh rate-nya ada di 144 Hz, dan katanya sRGB-nya itu di 100%. Warna yang dihasilkan nggak terlalu pudar, terus juga masih kelihatan natural. Kalau kalian ngerasa, wah 19 juta ternyata yang diracik lumayan ya, layar yang cuma Full HD dan juga RAM yang 3200 MHz DDR4. Enggak sih ya, karena kalau kalian lihat ada Asus TUF juga dengan spesifikasi yang sama, harganya itu ada di 24 juta rupiah. Selisihnya masih 5 juta dibandingkan dengan Axio Pongo. Tapi kalau di Asus TUF tadi, katanya GPU-nya itu TGP 4060 ada di 140 watt. Yang sebenarnya kebuang juga sih ya, karena limitasi dari Nvidia sendiri untuk RTX 4060 itu ada di 115 watt. Nah, Pongo ini TGP-nya 100 watt. Jadi seharusnya bisa pakai Dynamic Boost lah biar bisa ngeboost lagi 115 watt. Tapi ini nggak ada. Axio Pongo ini GPU-nya bisa nyentuh TGP 100 watt kalau kita tes di TimeSpy Stress Test. Kalau kita coba di beberapa game karena resolusinya belum di 1440p, jadi kita nyesuaiin resolusi laptopnya Full HD, dia nggak nyampe 100 watt, paling-paling 90 watt. Nanti kalian lihat lah di bagian tes performanya. Sekarang kita tes dulu dia untuk benchmark sintetisnya. Tapi sebelum itu, namanya laptop gaming ya, biasanya kan dia ada software bawaan untuk mengatur profile CPU, GPU, dan semuanya. Dan softwarenya ini kayaknya masih OEM banget karena namanya itu nggak ada Axio-nya, nggak ada Pongo-nya, namanya itu Control Center 3.0. 1.0-nya mana? Tiba-tiba udah 3.0, jadi masih kelihatan OEM banget. Nah, di software ini sesuai namanya kita bisa kontrol semuanya, mulai dari sistem, touchpad, kamera, fan speed, dan mode. Ada performance, power saving, dan entertainment yang bakalan menjadi mode defaultnya dia. Dan karena dia laptop gaming, jadi kita coba dulu di Cinebench R15 dengan mode performance dan dicolok dengan adapternya yang 180 watt. Hasilnya untuk single core dia dapat skor itu 291, untuk multicore-nya dia stabil di kisaran 2800 sampai running kedua, sisanya stabil di sekitar 2700 poin. Untuk sebuah prosesor Intel Core i9 13900H itu udah lumayan ya, walaupun bukan yang paling kenceng tapi udah lumayan. Tapi kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika tes ini, wah lumayan anget. Dia ada di nyolong-nyolongnya itu di 100 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat package powernya juga tinggi di 100 watt. Sekarang kita coba di skenario kedua, tetap di mode performance tapi colokannya ini kita cabut. Dan hasilnya ya jelas ada penurunan performa karena adapternya tadi aja 180 watt ya. Dan untuk single core di mode ini dia dapat skor itu 168, untuk multicore dia stabil di kisaran 1700 poin. Yang unik pas mode performance gak pakai adapter ini suhunya turun di 65 derajat Celcius. Yang lebih unik lagi package powernya cuma di 35 watt. Dari Cinebench R15 yang skenario rata kanan tadi sebenarnya udah kelihatan kalau coolingnya ini agak kurang mumpuni dan ini udah kita tes di ruangan ber-AC sebenarnya. Dan terbukti lagi di TimeSpy Stress Test-nya. Jadi ketika kita running pakai skenario rata kanan dicolok juga, dia itu skornya dapat di 91,3%, gak berhasil. Tapi kalau kita pakai mode entertainment tanpa dicas, dia lolos dengan skor sekitar 97%. Terus kalau untuk skor Fast Track, walaupun TGP-nya 100 watt, tapi dia dapat skor yang kenceng ya, di 23.985, TimeSpy testnya di 10.300. Sekarang kita coba untuk tes editing. Pertama seperti biasa di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu itu 1 menit 17 detik aja. Kenceng. Lanjut untuk 3D rendering Blender dengan template BMW. Kita coba dulu di CPU rendernya. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 27 detik. Ini sebenarnya udah kenceng, tapi kalau kalian ngerasa kurang kenceng, pakai GPU rendernya aja. Karena 4060-nya, walaupun TGP-nya nggak segede Asus tadi, tapi dia mampu merender dengan durasi waktu 29 detik. Wah, gila! Kalau untuk suhu temperaturnya ketika rendering 4K di Adobe Premiere Pro tadi, dia juga lumayan ya. Jadi pernah nyolong juga sekali di 100 derajat Celcius. Terus pas GPU Blender di Blender tadi, untuk suhu temperatur CPU dia spike sekali di 90 derajat Celcius. Sisanya stabil di 75 derajat Celcius. Untuk GPU powernya ketika render cuma di 90 watt. Dan temperatur GPU-nya cuma di 65 derajat Celcius. Aman sih kalau untuk rendering 3D. Sekarang kita tes produktivitas dia kalau digunakan untuk Office ya. Jadi PowerPoint kita ekspor PDF
RDF 150 slide dia mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 6 detik aja. Untuk Excel randomize data yang sangat banyak di 34,52 detik. Jadi kalau buat produktivitas ya terlalu aman. Sekarang kita tes dia ke yang real ya. Yang real memang tujuannya dia, yaitu gaming. Dota 2 resolusi Full HD, grafik rata kanan nggak ada masalah. Average FPS dia 170, minimumnya cuma 146. Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya juga rata kanan, dia average-nya 354 FPS. Maksimum bahkan bisa tembus 423 FPS. Minimumnya cuma di 297 FPS. Lanjut ke game yang agak berat ya. Kita coba di Watch Dogs Legion, resolusi Full HD, grafiknya very high, ray tracing medium, di LSS ada di quality. Dia dapat average FPS itu di 65, maksimumnya di 82 FPS. Drop itu hanya di 45 FPS, jadi masih aman. Cyberpunk, grafik high, ray tracing medium, di LSS juga ada di quality. Average FPS ada di 112, maksimumnya 123. Dropnya cuma di 98 FPS, aman juga. Lanjut ke City of Tomb Raider, grafiknya high, average FPS dia dapatnya itu di 125, aman juga. Drop paling minimumnya di 149, aman banget. Terus di Assassin's Valhalla dengan grafik very high, average FPS-nya 113, maksimumnya ada 131. Di Far Cry 5 pun dengan grafik ultra dia juga masih aman-aman aja. Average FPS 111, maksimum FPS di 148. Game terakhir kita coba di RDR 2 atau Red Dead Redemption. Grafiknya di ultra juga, average FPS dia dapat 68, maksimum FPS dapat di 82. Dan kalau kita lihat dari angka-angka FPS tadi, sebenarnya kalau Axio mau kasih resolusi layar yang lebih tinggi, 1440p, si RTX 4060-nya walaupun TGP cuma 100 watt, itu sebenarnya masih ngangkat ya kalau mau main di kisaran 60 FPS. Karena game-game AAA tadi masih banyak yang dapat 100 FPS lebih. Tapi sayangnya memang di beberapa game untuk suhu temperaturnya dia cukup kewalahan. Jadi hampir semua game yang kita coba itu rata-rata suhu temperaturnya di atas 90 derajat Celcius, bahkan juga beberapa game nyentuh di 100 derajat Celcius. Karena nyentuh 100 derajat Celcius, jadi saya cobain untuk ngegame tanpa dicas. Biasanya kalau saya review laptop gaming jarang saya gituin. Tapi kita coba aja karena suhunya menurut saya kurang aman. Dan hasilnya di Cyberpunk kalau unplugin itu average FPS dia dapat 45, dropnya lumayan sih ya, maksimumnya 53. Di Watch Dogs ya dia nggak ngangkat kalau nggak pakai adapter, average FPS-nya aja cuma 16 FPS. Karena memang biasanya laptop gaming itu ya harus dicolok. Tapi kalau dicolok dia suhunya di 100-an derajat Celcius. Padahal itu saya sudah tes di ruangan ber-AC yang AC-nya itu di 26, jadi kurang dingin ya. Pastikan kalau kalian mau main game full load yang berjam-jam ya AC-nya 16 derajat Celcius atau tambahin kipas yang kayak exhaust, nyedot exhaustnya kayak gitu biar suhunya itu bisa stabil di angka aman. Dan layaknya laptop gaming pada umumnya kalau kita pakai mode performance dia lumayan berisik ya suara kipasnya, tapi nggak seberisik punyanya MSI sih. Kalau MSI itu kayak kayak pesawat mau terbang suaranya. Karena berisik kalau main game ya mau nggak mau kita harus pakai headset. Karena kalau pakai audionya dari Pongo pun audionya ini dia nggak ada sertifikasi audio apa-apa ya. Audionya ini pokoknya ada suaranya lah. Untuk kameranya juga standar ya di 720p 30 fps seperti yang kalian lihat ini. Kualitas kameranya ya beli webcam eksternal aja ya. Dan yang kalian dengarkan ini adalah suara mikrofon dari Axio. Kalau kalian mau streaming pakai webcam ini saran saya itu tadi. Webcam eksternal paling cuma 200 sampai 300 ribu, itu udah Full HD dan udah bagus. Kalau untuk konektivitas gak ada yang dipangkas ya, dia udah pakai Wi-Fi 6 dan juga pakai Bluetooth versi 5. Tapi kalau untuk portnya sebenarnya udah lumayan lengkap port-portnya, tapi sayangnya dia nggak ada USB-C yang support dengan Intel Thunderbolt 4. USB-C-nya itu 3.2 Gen 2 yang speednya berarti 10 Gbps. Kalau untuk port lain kayak RJ45, SD card, HDMI semuanya lengkap sih ya. Lanjut ke baterainya ini standar laptop gaming karena ketika kita coba di mode defaultnya entertainment, browsing pakai wifi brightness 50% dia tahan sekitar 5 jam 10 menit ya. Nggak awet-awet banget, nggak boros-boros banget. Standarnya laptop gaming. Kalau untuk ngecas nggak sampai 2 jam, 0 ke 100% dia cuma butuh waktu 1 jam 40 menit. Ini masih lumayan kenceng. Kalau experience saya pas pakai laptop ini terutama di input device ya. Karena dia pakai OEM yang form factornya udah bagus, saya nggak ada masalah sih. Keyboardnya enak, tactile, nggak kerasa murah, walaupun harganya dia murah. Keyboardnya juga udah RGB yang bisa kita custom di software control centernya tadi. Touchpad nggak ada masalah, feel-nya udah nyaman, travel distance-nya pas, permukaannya smooth. Ya, jadi itu tadi adalah beberapa alasan kenapa si Axio Pongo ini murah. Karena dia nggak ada cost untuk R&D atau research and development. Tinggal pesen aja desainnya kayak gini ke Clevo, di rebranding jadi Axio Pongo. Jadi cost-nya lebih rendah.
Dia juga nggak perlu bikin pabrik baru untuk perizinan TKDN karena pabrik rakitannya udah ada. Kalau dari sisi spesifikasi, RAM-nya ini masih belum pakai DDR5, masih pakai DDR4 3200 MHz. Sama dia belum bekerja sama dengan Microsoft untuk OHS atau Office Home Student yang biasanya ya kalau laptop brand Taiwan kan ada 2021 ya. Kalau ini nggak ada tapi diganti sama LibreOffice. Tapi jujur, silakan tulis di kolom komentar siapa yang dari kalian pakai LibreOffice. Kalau saya sih jujur nggak pernah pakai karena sekarang saya Microsoft Office aja saya jarang pakai karena sekarang saya pakai Google Docs online. Enak, bisa dibuka di mana aja, bisa semua device. Kalau kelebihannya jelas ya, wah harganya sangat-sangat murah dibandingkan kompetitornya, nggak ada saingan. Ya, kita bandingkan sama Asus TUF yang spek RAM-nya sama layarnya sama, dia masih 5 juta lebih murah. Dan jelas dia jadi Core i9 dan RTX 4060 termurah sejauh ini, bahkan kayaknya sampai nanti dia bakal masih yang paling murah deh. Untuk build quality, input device juga udah bagus karena OEM dari manufaktur Clevo yang memang dia udah punya nama. Tapi kalau kita ngomongin PR Axio untuk kedepannya, kalau di Axio Pungonya ini jelas masalah cooling sih ya. Karena ketika kita coba di ruangan ber-AC pun suhunya masih lumayan tinggi. Kalau nggak dicas memang suhunya turun, tapi ya kalau kalian gunakan untuk gaming, contohnya di Watch Dogs dan juga Cyberpunk tadi, performanya turunnya itu lebih dari 2 kali lipat. Memang semua laptop gaming itu kalau tanpa dicas performanya pasti turun ya. Saran saya ya AC-nya lebih dikecilin lagi. Sama pakai cooling tambahan di laptopnya kalau main gamenya itu bisa 4 atau 5 jam lebih. Untuk after sale si Axio ini 1 tahun. Dimana brand Taiwan itu udah pada 2 tahun dan hampir semuanya ada ADP. MSI yang belum ya. Hampir semuanya udah ada ADP kecuali MSI. Jadi kalau Axio Pongo ini di after sales-nya jadi 2 tahun dan bikin ADP juga menurut saya bakalan lebih laris sih. Tapi semoga kedepannya Axio jadi lebih baik karena dia adalah brand lokal. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.